Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Ijosuke, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Toukami Moro yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Dewi Visis telah mendapatkan informasi mengenai pertempuran yang ada di dalam Kastil Putih. Dalam laporan tersebut tertulis mengenai Lord of the Flies Brigade, yang dimana mereka bisa mengalahkan pasukan Raja Iblis, memiliki kemampuan sihir kutukan, memiliki kuda yang besar, memiliki peralatan sihir kuno, dan bahkan Seras Asrain yang masih hidup juga bergabung dengan mereka. Melihat laporan ini, Dewi Visis pun sangat menarik minatnya pada kelompok Lord of Flies Brigade ini. Kemudian cerita pun berganti. Sogo dan para pahlawan ditemani dengan detasemen kecil tentara kembali sementara ke kerajaan Alion. Sedangkan pasukan yang lain masih berada di front selatan dan melanjutkan perjalanan mereka ke ibu kota Magnan Sinat. Di sini, Sogo sangat bersyukur karena Bane Wolf bisa selamat. Meskipun saat ini Bane Wolf harus mundur dari garis depan karena luka parah yang diterimanya. Menurut Bane Wolf, ketika ia melawan beberapa monster humanoid raksasa, ia mendapatkan tebasan pedang dan mendapat luka seperti ini. Ditambah, akibat luka ini, waktu transformasinya pun semakin menurun, dan oleh sebab itu, Bane Wolf pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam tumpukan mayat. Sambil meneteskan air mata, Bane Wolf berkata, "Maaf, karena keluar dari pertempuran lebih awal dan meninggalkanmu dan yang lainnya." Di sisi lain, agit dari 4 Saint Jonato juga telah ditemukan, namun dengan luka yang cukup parah, bahkan lebih parah dari Bane Wolf. Akibat hal itu juga, keduanya akan dipulangkan kembali ke negara mereka melalui negara Alion. Untuk Oyamada dan Yasu, mereka berdua juga akhirnya telah ditemukan. Oyamada sendiri, rupanya ia bersembunyi di dalam penjara bawah tanah dengan rasa ketakutan setelah ditemukan oleh para prajurit. Meski dalam keadaan trauma, namun Oyamada masih dapat dibawa kembali ke dalam kerajaan Alion. Namun, ketika ia sudah sampai di dalam kastil, Oyamada pun menghilang sekali lagi. Untuk Yasu, para prajurit akhirnya menemukan dirinya di tataran yang cukup jauh dari benteng Kastil Putih. Akibat rasa lapar yang dialaminya, Yasu pun terpaksa memakan kuda yang tadi ia tunggangi. Dan seperti biasa, ketika ia ditemukan, Yasu tetap saja menyombongkan dirinya yang merupakan pahlawan peringkat A dan terus menyalahkan para prajurit. Untungnya, Yasu hanya mengalami patah jari saja dan tak mendapat luka yang serius. Di sisi lain, Sogo masih mengkhawatirkan Kashima Kobato dan Ikusaba Asagi yang berada di front barat. Ia tak mendapat informasi mengenai mereka berdua dan hanya mendapat info bahwa ibu kota Jonato mendapat serangan yang cukup hebat. Tak berselang lama, Dewi Visis pun akhirnya muncul dan menghampiri Sogo dan yang lainnya.
Dewi Sisih berkata bahwa ia sangat terkesan dan memuji-muji para pahlawan karena bisa melebihi ekspektasinya. Di sini, Dewi Sisih khususnya memuji Shogo karena telah berhasil mengalahkan salah satu dari sumpah Raja Iblis dan membotongnya menjadi 2 bagian. Dewi Sisih berkata bahwa perilakunya kepada Shogo sebelumnya adalah untuk membuat Shogo menjadi cepat berkembang. Dan oleh sebab itu, Dewi Sisih meminta maaf atas perlakuannya tersebut. Kemudian, ia berkata bahwa masa lalu biarlah berlalu. Sebagai teman, mari kita bergandengan tangan untuk mengalahkan Raja Iblis bersama-sama. Melihat ekspresi Shogo dengan ekspresi yang sedikit berubah, Dewi berkata, "Aku senang kau cukup pintar untuk setuju dengan perkataanku, bukan? Sekarang aku mengerti, jadi inilah arti dari seorang perwakilan kelas. Kau berjuang untuk mengalahkan Raja Iblis hanyalah untuk melindungi teman-temanmu. Sungguh terpujinya dirimu itu. Berjuang bukan untukku, melainkan teman-temanmu. Meski begitu, aku tetap menghargai itu." Mendengar hal itu, dalam benak Shogo, baru kali ini ia mendapat pujian yang setipis tisu. Meski begitu, Shogo pun tetap memaafkan Dewi Sisih atas perbuatannya itu. Namun kemudian, Shogo meminta permintaan kepada Dewi Sisih agar Dewi Sisih dapat menyembuhkan Bane Wolf, Agit, Oyamada, dan juga Yasuo. Sambil mengkerutkan keningnya, Dewi berkata, "Kau masih seperti itu dan memikirkan orang lain." Meminta sebuah permintaan kepada Dewi itu adalah sebuah arogansi. Bukannya aku tak bisa menyembuhkan, namun untuk Oyamada itu akan cukup sulit karena itu masalah mental. Dan yang lainnya, meski aku bisa menyembuhkan semua luka, namun ada kemungkinan mereka akan mendapatkan efek samping. Ada kemungkinan semakin parah luka yang mereka terima, maka semakin lama pula efek samping tidur mereka, bahkan mereka bisa tidur untuk waktu yang sangat lama. Mendengar hal itu, dalam benak Shogo, meskipun dia seorang dewi, namun kemampuannya tak bersifat seperti keilahian. Di satu sisi, jika ini dilakukan, maka akan menjadi sebuah pertaruhan. Dewi Sisih berkata, jika kita menghadapi kenyataan, maka itu adalah pemborosan sumber daya dan tenaga untuk merawat mereka. Terutama untuk kalian para pahlawan, jika itu pahlawan berperingkat rendah, maka aku bisa melakukannya. Namun jika itu pahlawan peringkat S, maka apa gunanya aku memanggilmu jika hanya untuk membuatmu tidur, sedangkan sumber segala kejahatan masih berkeliaran di luar sana. Intinya, Dewi Sisih enggan untuk menggunakan kekuatannya kepada mereka yang dikategorikan sebagai orang yang kuat, karena jika mereka mendapat efek samping dan tidur untuk waktu yang sangat lama, maka akan menjadi sebuah kerugian dalam pasukan aliansi suci. Berbeda dengan mereka yang lemah, meskipun mereka mendapat efek samping, namun ketika mereka tidur dalam waktu yang cukup lama, itu tidak terlalu berpengaruh pada jumlah kekuatan yang ada di pasukan aliansi suci. Mendengar hal itu, Shogo tetap masih meminta Dewi Sisih untuk merawat Agit, Bane Wolf, dan juga Yasuo. Namun dengan syarat, Dewi bisa menjelaskan efek sampingnya terlebih dahulu kepada mereka semua. Mendengar hal itu, sambil mengkerutkan dahinya, Dewi Sisih pun setuju untuk melakukannya. Setelah mendengar jawaban Dewi, Shogo pun segera pergi. Ketika Shogo sedang berjalan, tiba-tiba Kirihara Tentakau bersaudara pun muncul tepat di depan Shogo.
Di sini, Sogo merasa senang karena mereka bisa selamat setelah melawan pasukan Raja Iblis. Di sini, Kirihara masih tetap angkuh dan menganggap bahwa berkat dirinya lah Raja Iblis merasa ketakutan dan segera melarikan diri. Berbeda dengan Sogo yang hanya membunuh bawahan nomor 2 dari Raja Iblis. Di sini, sebenarnya Takao Itsuki sangat tidak suka dengan sikap Kirihara ini. Namun segera Takao Hijiri menghentikan adiknya itu. Kemudian Hijiri bertanya kepada Sogo mengenai keadaan tubuhnya saat ini. Sebenarnya Sogo ingin menjawab bahwa luka yang ia derita ini bukanlah akibat pertarungan dengan Six Sweet, melainkan ini adalah efek samping dari teknik Kisou yang ia gunakan. Namun ketika Sogo akan berbicara, Hijiri meminta Sogo untuk tak usah membicarakannya karena ada Kirihara di samping mereka. Mengganti pertanyaan tadi, Itsuki pun bertanya kepada Sogo mengenai levelnya saat ini setelah ia mengalahkan Six Sweet. Setelah dicek, Sogo mendapatkan kenaikan level dan saat ini level Sogo sekitar 499. Setelah mendengar itu, sesaat kemudian Kirihara pun melancarkan tebasan pedang ke arah Ayaka Sogo. Namun dengan sigap, Hijiri yang melihat itu segera menangkis tebasan Kirihara dengan pedangnya. Melihat hal itu, Sogo pun masih merasa bingung dengan apa yang terjadi ini. Di sisi lain, Hijiri dengan ekspresi serius bertanya kepada Kirihara atas apa yang telah ia lakukan ini. Kirihara menjawab bahwa ini adalah ujian. Sebentar lagi, kita akan berhadapan dengan Raja Iblis. Kau tak akan mampu untuk bertarung di sana jika kau tak bisa menghindari serangan ini. Mendengar hal itu, dengan ekspresi kesal, Hijiri berkata, "Kau bermaksud membunuh Sogo, bukan?" Kirihara berkata, "Jika Sogo tak dapat memblokir serangan itu dan mati, maka itu akan menjadi takdir hidupnya. Namun, aku tidak akan menyerah begitu saja, sedangkan kau dan dia tak akan bisa mengikuti pertempuran yang akan datang." Sambil meremehkan, Hijiri berkata, "Kau nampaknya terpicu dengan level yang ditunjukkan oleh Sogo, bukan?" Di tengah perdebatan itu, Murotaeri dan para pengikut Kirihara pun muncul dan bergabung bersama mereka. Di sini, Murotaeri memberikan penjelasan bahwa Sogo telah menyelamatkan mereka ketika Kirihara pergi ke dalam front timur. Dan juga dalam pertempuran ini, mereka harus kehilangan Ikumi yang telah tewas dalam pertempuran melawan pasukan iblis. Meski mendengar hal itu, tapi Kirihara nampak biasa saja dan seakan tak ada kesedihan yang mengalir di matanya. Murotaeri sebenarnya sudah mengetahui bahwa Kirihara telah berubah menjadi aneh ketika datang ke dunia ini. Ditambah dengan melihat sikap Kirihara yang acuh tak acuh, membuat Murotaeri pun menjadi sangat emosi. Segera ia pun melayangkan pukulan ke arah Kirihara. Namun pukulan tersebut dapat dengan mudah ditangkis oleh tangan Kirihara. Kirihara berkata, "Ini sungguh tidak lucu. Apakah pikiranmu sudah diracuni oleh Ayaka Sogo?" Melihat Murota yang kesakitan, Sogo pun meminta Kirihara untuk menghentikannya. Kirihara berkata, "Kau seharusnya belajar dari sejarah. Mereka yang kuat harus mengabaikan kritik yang lemah dan hanya perlu membuktikan apa yang akan ia lakukan. Bagaimanapun,
ada puncak yang tak bisa dicapai oleh orang yang memiliki kelembutan di dalam hati mereka. Setelah itu, Kirihara pun melepaskan tangan Murota-eri dari genggamannya. Sambil berjalan menjauh, Kirihara berkata, "Kudengar bahwa pemimpin Lord of Flight Brigade adalah orang yang berhasil mengalahkan sumpah pertama dari Raja Iblis. Jika demikian, kelompok elit pasukan Raja Iblis hanyalah seorang pengecut. Mereka bisa dikalahkan oleh orang yang kemampuannya bukan berasal dari kami para pahlawan. Oleh sebab itu, mereka semua tidak pantas untuk disebut sebagai raja. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua siapa yang pantas untuk dipanggil sebagai raja sejati." Setelah itu, semua pahlawan pun diminta untuk menunggu di dalam taman sesuai arahan dari Dewi Pisces, kecuali Kirihara yang langsung pergi dan meninggalkan yang lainnya. Di sini, Sogo dan Hijiri saling bertukar informasi mengenai pertempuran yang mereka lalui. Hijiri meminta informasi mengenai Belzega, pemimpin dari Lord of Flight Brigade. Menurut Sogo, berkat kedatangan Belzega dan yang lainnya, penghancuran total pasukan front selatan dapat dihindari. Meskipun mereka cukup dekat dengan pasukan Nea, namun kemungkinan itu dikarenakan ada Sairas Azrain di dalam kelompok mereka. Intinya, meskipun Sogo merasa mereka adalah orang yang baik, namun ia belum bisa memastikan bahwa mereka musuh atau bukan. Hijiri memberi saran kepada Sogo agar selalu berhati-hati dan tak terbawa suasana dengan orang lain. Ia menganggap terkadang apa yang kita lihat baik belum tentu akan menjadi baik. Seperti Kirihara yang mengalami perubahan sifat ketika di dunia ini. Setelah itu, Hijiri memberikan secari kertas kepada Ayaka Sogo. Dalam kertas tersebut, berisi Sogo harus berakting agar ia memiliki ketertarikan romantis dengan Hijiri. Dikarenakan ada orang lain yang sedang berusaha untuk menguping pembicaraan mereka. Segera, Hijiri pun mulai merayu Sogo hingga membuatnya malu. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya orang yang menguping pembicaraan mereka pun meninggalkan mereka semua. Hijiri berkata bahwa kemungkinan orang tersebut adalah pengikut dari Dewi Pisces. Jadi, semenjak pertempuran di front timur selesai, Hijiri merasa ada seseorang yang telah membuntuti mereka, dan oleh sebab itu ia berencana untuk mengecoh mereka semua dengan sandiwara ini. Ini bertujuan agar ketika Hijiri dengan Sogo bersama, maka mereka hanya akan dianggap bahwa mereka sebatas berdekatan saja. Di sini, Hijiri menawarkan kepada Sogo untuk bekerja sama dengannya. Saat ini, posisi Sogo sebagai pemimpin dari kelompoknya, kelompok mantan anak buah Yasuo dan juga mantan anak buah Kirihara. Sebenarnya, Sogo menawarkan Hijiri agar ia bisa menjadi pemimpin mereka. Namun, Hijiri menolaknya dikarenakan ia merasa tak akan cocok dengan jumlah kelompok yang cukup besar. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa yang tak suka dengan kelompoknya. Setelah diputuskan bahwa mereka akan bekerja sama, sambil berbisik, Hijiri berkata kepada Sogo, "Jika aku memberitahumu, mungkin ada cara untuk kembali ke dunia lama mereka tanpa bergantung dengan Dewi Pisces. Oleh sebab itu, apa yang akan kau lakukan?" Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno
Jotai Ijo Skill, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.